Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Membawa senjata tajam, anggota geng motor menyerang warung mie Aceh di Jalan Besar Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Pengunjung berhamburan menyelamatkan diri. Dua dari 6 pelaku begal yang menewaskan korbannya di Jalan AH Nasution, Kota Medan ditangkap polisi. Debat ketiga calon gubernur Sumut kembali diwarnai saling sindir dua pasangan calon. Kita ke informasi pertama. Sejumlah anggota geng motor menyerang sebuah warung mie Aceh di Jalan Besar Deli Tua, Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu dini hari. Penyerangan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan jalanan anggota geng motor di Kabupaten Deli Serdang kembali terulang. Kali ini yang menjadi sasaran serangan adalah sebuah warung mie Aceh di Jalan Besar Deli Tua, Dusun 9, Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, penyerangan tersebut terjadi pada Rabu dini hari. Sejumlah anggota geng motor yang membawa senjata tajam mengancam para pengunjung sehingga berhamburan keluar. Para pelaku kemudian mencuri satu unit sepeda motor sebelum kabur dari kejaran warga. Untuk mencegah terjadinya aksi serupa, Kepala Dusun 9 akan melakukan pengamanan malam hari. Tidak ada yang menceritakan, cuma kalau kita nggak ada yang menceritakan satupun, cuma kita lihat aja dari CCTV-nya, mereka langsung menyerang. Itu aja. Mereka menyerang pakai apa, Pak? Kalau kita lihat di situ ada senjata tajam, ada ya kayak apa namanya itu ya, kalau kita bilang itu wah, ngeri sekali tuh, kayak arit apa itu, arit Celurit. sawit. Celurit. Arit sawit itu, arit sawit bukan celurit. Arit sawit itu yang panjang itu. Oh, egrek. Ngeri itu, dari mana dapatnya itu kan gitu kan. Nah, itu aja. Sementara itu, polisi masih mengumpulkan bukti-bukti sebelum melakukan penangkapan. Indikasi, ya, saya kejar itu, saya tangkap. Ya, saya tangkap. Ultimatumnya apa nih Pak dari pihak polisian? Hah? Ultimatumnya apa Pak dari Ya, pihak polisian? dia menyerah atau saya tangkap dalam kondisi apapun. Nggak boleh kayak ini, udah barbar itu. Pak, kerugian Saya apa aja? nggak tahu apa. Hah? Kenapa? Kerugiannya apa aja Pak? Fixnya belum ini ya. Kita baru terima laporan. Kerugiannya apa kalau dia terima laporan? Satu ini sepeda motor dan ini, tapi Dan ada ini kita kasih warung ya? contoh nanti yang gini-gini. Ada pengerusakan warung juga itu Pak ya? Nyata sekali kelihatan di CCTV ya. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah meja di warung mie Aceh tersebut mengalami kerusakan. Satu sepeda motor juga dibawa kabur oleh para pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Polisi menangkap 2 dari 6 pelaku begal yang mengakibatkan korbannya bernama Ade Prayetno meninggal dunia di lokasi kejadian di Jalan AH Nasution. 4 pelaku lainnya yang terlibat diminta menyerahkan diri atau ditangkap dalam keadaan apapun. Penyelidikan kasus begal di Jalan AH Nasution di Kecamatan Medan Baru yang mengakibatkan korbannya atas nama Ade Prayitno berusia 49 tahun meninggal dunia terus diusut polisi. Pada Rabu sore, polisi merilis pengungkapan kasus ini dengan menangkap 2 dari 6 orang pelaku bernama Zainah Likailata berusia 18 tahun dan VT berusia 16 tahun. Satu di antara mereka dihadiahi timah panas karena berusaha kabur ketika ditangkap petugas. Menurut polisi, 6 orang pelaku tersebut merupakan satu kelompok begal yang berjumlah 15 orang. Mereka sering melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan di berbagai lokasi di kota Medan hingga menghilangkan nyawa korbannya. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam dan 2 unit sepeda motor milik tersangka dan 1 motor hasil kejahatan. Kapolrestabes Medan meminta para pelaku untuk menyerahkan diri atau ditangkap polisi dalam kondisi apapun. Tetapi yang ketangkep ini adalah pelaku langsung, dia yang membacok, dia yang menyetop korban.
kelompoknya ada kurang lebih 6 ya. Sedangkan TKP yang telah terjadi atau menjadi lokus dari peristiwa pidana dari 6 kelompok ini, adalah sekitar 16 TKP. 16 TKP di wilayah hukum Medan Barat, lalu Tembung, Helvetia, kemudian Sunggal, kemudian Deli Tua, ya paling banyak Helvetia. Modusnya sama, melakukan dengan kekerasan, dengan menggunakan senjata tajam, dengan menyabet korban, ya, melukai, bahkan yang terakhir ini sampai dengan meninggal dunia. Saya pastikan yang belum ketangkap pilihannya adalah dua, menyerahkan diri atau saya tangkap dalam keadaan apapun. Kepolisian berjanji akan memberantas tindak kejahatan jalanan yang kini marak terjadi di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Tim Reskrim Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai menangkap 5 pembobol rumah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Selain tersangka, petugas juga menyita barang curian berupa tabung gas dan telepon genggam milik korban. Lima pelaku pencurian di sebuah rumah di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, ditangkap aparat Reskrim Polsek Perbaungan. Para pelaku yang berusia 22 hingga 40 tahun itu diringkus di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Perbaungan pada 7 Oktober lalu. Penangkapan pelaku berawal dari laporan korban bernama Seto berumur 30 tahun. Ia melaporkan kehilangan telepon genggam dan tabung gas miliknya pada 6 Oktober lalu. Setelah memeriksa beberapa saksi, petugas akhirnya menangkap 5 orang pelaku dengan peran yang berbeda. Ada yang membobol rumah, mengambil barang milik korban, serta membantu pencurian dan menjual barang curian. Kami bisa mengamankan 5 tersangka. Ya, 5 tersangka ini dengan lokasi yang berbeda. Tersangka ada 5 orang, inisial AB, MR, H, O, dan M. Ini udah kita proses ke penyidikan. Nah, jadi udah kita tahan dan segera kita limpah ke JPU. Bang, itu bisa ditangkap awalnya gimana, Bang? Ya, ini berawal dari hasil penyelidikan kami di lapangan, dari keterangan-keterangan saksi, bukti-bukti petunjuk yang ada, kami bisa menemukan identitas si tersangka ini dan bisa mengamankan di lokasi masing-masing di kediamannya. Kini seluruh pelaku ditahan di Polsek Perbaungan. Mereka bakal dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.